Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan Rifki di sini dan pada video kali ini kita akan mempelajari tentang CSS. Oke. Jadi apa itu CSS? CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu dokumen web yang berfungsi mengatur elemen HTML dengan berbagai properti yang tersedia sehingga dapat tampil dengan berbagai gaya yang diinginkan. Sebagian orang menganggap CSS bukan termasuk salah satu bahasa pemrograman karena memang strukturnya yang sangat sederhana, hanya berupa kumpulan-kumpulan aturan yang mengatur style elemen HTML. Cara kerja CSS dalam memodifikasi HTML adalah dengan memilih elemen HTML yang akan diatur, kemudian memberikan properti yang sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Dalam memberikan aturan pada HTML, script CSS terdiri dari atas 3 bagian, yaitu satu selektor untuk memilih elemen yang akan diberi aturan, yang kedua properti adalah yang merupakan aturan yang diberikan, value sebagai nilai dari aturan yang diberikan. Contohnya ini ya. Jadi ini adalah selektor. Jadi kita copy, misalnya dalam file HTML kita ada H1 paragraf body, misalnya kita ingin memodifikasi body, jadi kita panggil bodinya seperti ini, lalu kita tulis properti sama value-nya di dalam kurung kurawal. Jadi inilah body, maksudnya ini adalah properti CSS, lalu ini value-nya. Properti background color adalah untuk properti untuk mengatur warna background. Light blue-nya adalah warnanya berarti. Oke, selanjutnya dasar-dasar CSS. Pertama, penulisan CSS. Cara penulisan CSS dibedakan menjadi 3 macam, yaitu inline, internal, dan eksternal. Ketiganya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Berikut penjelasan masing-masing metode dalam penulisan CSS. Yang pertama itu adalah inline CSS. Inline CSS adalah menuliskan CSS dengan menggunakan atribut style yang langsung dituliskan di dalam tag HTML. Cara ini cocok digunakan jika CSS memiliki satu atau dua properti saja dan bersifat permanen. Salah satu kekurangan menggunakan cara ini adalah susahnya ketika terjadi perbaikan desain. Contoh inline CSS seperti ini. Ini tag HTML kita, lalu atribut style, lalu ini properti CSS-nya, color red. Oke. Yang selanjutnya adalah internal CSS. Internal CSS adalah penulisan CSS yang menggunakan text style yang dituliskan di dalam tag head. Jadi dalam tag, untuk membuat CSS internal kita bikin text style di dalam tag head. Cara ini cocok digunakan jika script CSS Anda hanya digunakan pada satu halaman HTML dan baris CSS hanya terdiri dari sedikit selektor. Cara ini masih memiliki kekurangan, yaitu script CSS tidak dapat digunakan untuk mengatur file HTML lain. Contoh codingannya seperti ini. Jadi di dalam head kita taruh text style-nya. Lalu di dalam style kita bikin codingan CSS saja. Oke, yang terakhir adalah dari cara penulisan CSS adalah external CSS. External CSS adalah penulisan CSS di mana script CSS disimpan dalam file tersendiri dengan ekstensi
CSS dan terpisah dengan file HTML. Untuk menghubungi file HTML dan file CSS dipanggil di dalam tag head pada file HTML seperti berikut. Jadi di dalam tag head kita tuliskan link, lalu ini rel style sheet, lalu href untuk linknya, source file kita di mana kita tuliskan di dalam href seperti tag anchor, itulah. Jika file CSS terdapat pada satu folder, maka nama folder disertakan nama atribut href. Aturan sama seperti penulisan src pada tag image yang dibahas pada bab sebelumnya, atau seperti anchor. Ini lebih mirip pada anchor karena menggunakan href. Contohnya seperti ini. Jadi kita masukkan ke dalam tag head. Oke. Cara penulisan eksternal CSS adalah cara yang paling disarankan. Kelebihan cara penulisan ini adalah file CSS dapat digunakan oleh banyak file HTML. Tinggal panggil ke file CSS dari file HTML yang akan digunakan. Oke, kita akan masuk pada dasar-dasar CSS. Selector. Selector adalah sebuah kata yang digunakan untuk memilih elemen HTML tertentu yang akan dimodifikasi dengan script CSS. Secara garis besar ada 3 macam selector dalam penulisan CSS, yaitu yang pertama, selector tag. Selector tag yaitu selector yang menyebutkan secara langsung nama tag HTML yang ingin diatur dengan CSS. Penyebutan tag HTML tanpa disertai dengan tanda kurung siku. Cukup ditulis dengan nama tagnya saja. Contoh. Ini ya contohnya. Oke, selanjutnya selector class. Selector class yaitu selector dengan menyebutkan nama kelas dari suatu tag yang ingin dimodifikasi dengan CSS. Penyebutan nama kelas disertai dengan titik sebelum nama kelas. Selector ini lebih spesifik daripada selector tag. Contohnya seperti ini ya. Titik paragraf. Paragraf ini nama kelas HTML. Kelas dari tag HTML. Yang terakhir adalah selector ID. Selector ID yaitu penulisan selector dengan menuliskan nama ID dari elemen HTML yang akan dimodifikasi dengan CSS. Penulisan nama ID disertai dengan tanda hashtag atau pagar sebelum nama ID. Satu nama ID hanya bisa digunakan oleh satu elemen HTML saja. Selector ini adalah yang paling spesifik dari dua selektor. Contohnya seperti ini. Hashtag lalu nama ID. Beda selektor dengan selektor class dan selektor ID adalah ID hanya bisa digunakan oleh satu elemen, sedangkan class bisa digunakan oleh banyak elemen. Ya, itu. Selain 3 selektor di atas, ada banyak lagi selektor lainnya. Kalau kalian ingin mengetahui selektor apa saja, kalian bisa pergi ke W3 School lalu cari selektor. Di sini ada banyak banget selektor. Ya, ini nggak mungkin kita bahas satu-satu di video kita kali ini, jadi kalian bisa explore sendiri tentang hal itu. Oke, kita lanjut. Properti dan value. Properti merupakan sifat-sifat atau aturan yang ingin diberikan kepada elemen HTML, seperti warna, background, jenis huruf, dan sebagainya. Nilai dari sebuah properti disebut dengan value.
Properti dari sebuah selector terletak di antara kurung kurawal. Seperti yang telah kita bahas tadi, properti yang value dipisahkan dengan value, properti dan value dipisahkan dengan tanda titik dua titik, dan diakhiri dengan semikolon. Value dari setiap properti berbeda-beda. Ada yang berupa angka dan ada yang berupa salah satu pilihan dari beberapa value yang disediakan untuk properti tertentu. Oke. Selanjutnya ada pseudo class. Pseudo class digunakan untuk menunjukkan keadaan khusus pada selektor yang dipilih. Misalnya elemen yang ditunjuk pointer mouse, elemen yang fokus, elemen aktif, dan sebagainya. Ciri-ciri pseudo class yaitu diawali dengan titik 2. Pseudo class ditulis setelah selektor tanpa dipisahkan oleh spasi. Contohnya bisa kita lihat di web W3 School lagi. Kayak ini contohnya ya. Misalnya kita ada tag class highlight. Kita ada class highlight. Jadi ketika highlight ini di hover, warnanya akan berubah menjadi warna FF00 ini warna merah kalau nggak salah ya. Lalu ketika di hover juga nanti ukuran tulisannya menjadi besar. Contoh. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita juga ada pseudo element. Pseudo element digunakan untuk memilih bagian dari suatu elemen. Ciri-ciri pseudo element yaitu diawali dengan tanda 2 titik. Beberapa pseudo elemen yang dapat digunakan pada CSS. Tapi kita lihat pada link berikut. Nah, kita lihat di W3 School lagi. Contohnya seperti mana yang gampang? Nah, ini dia. Before. Jadi pada elemen kita bisa menambahkan suatu before untuk, jadi kita bisa menambahkan konten atau macam-macam tanpa melalui CSS. Kalian bisa mempelajari itu sendiri ya. Oke. Selanjutnya, unit CSS. Banyak dari properti CSS yang dinilainya berupa angka. Angka-angka tersebut biasanya memiliki satuan atau unit yang berbeda-beda tergantung dari properti yang digunakan. Unit pada CSS dibagi menjadi dua, yaitu relatif dan absolut. Unit relatif adalah unit yang menunjukkan ukuran yang berubah-ubah, menyesuaikan properti lain, serta akan berubah ketika melakukan zoom atau resize pada browser. Zoom resize itu maksudnya kita kecilin seperti ini nih. Tuh. Relative unit berguna untuk mendesain website yang responsif karena ukurannya bisa berubah-ubah relatif terhadap parent atau ukuran layar. Secara umum, relative unit bisa dipakai sebagai satuan bawaan website responsif sehingga bisa membantu untuk mengupdate style di ukuran layar yang berbeda-beda. Relative unit akan sedikit lebih sulit dibandingkan absolute unit untuk menentukan satuan yang mana yang akan dipakai. Berikut adalah satuan-satuannya. Ada persen, M, ada rem, ada ch, ada vh atau view height, ada vw atau view width, ada vmin, view min, view max.
Dan terakhir ada X. Oke, yang selanjutnya adalah unit absolute. Unit absolute adalah unit yang ukurannya sudah pasti, tidak berubah, dan tidak terpengaruh oleh elemen manapun. Absolute unit berguna jika proyek yang dikerjakan tidak memikirkan keresponsifan. Misalnya aplikasi desktop yang tidak bisa di-resize bisa menggunakannya. Jika ukuran jendela tidak akan berubah, maka kontennya pun tidak juga. Dan termasuk dalam kelompok ini yaitu ada cm, cm, mm, milimeter, inci, pixel adalah pixel, pt point, pc adalah pica. Untuk mendalami hal tersebut kalian bisa explore sendiri ya. Selanjutnya, warna pada CSS. CSS memiliki dukungan terhadap berbagai jenis warna. Artinya setiap properti yang menunjukkan warna seperti color background, border color, dan sebagainya dapat diberi value sesuai jenis warna yang dipilih. Berikut jenis-jenis warna yang dapat digunakan pada CSS. Pertama ada color name, yaitu nama-nama warna dalam bahasa Inggris seperti red, blue, black, dan sebagainya. CSS support lebih dari 100 nama warna. Contoh, background color red. Ini warnanya. Warna yang berupa nama red seperti ini. Yang kedua ada hexadecimal color, yaitu kode warna dengan format hashtag RRGBB. RR merupakan nilai hexadecimal dari red atau merah, GG dan nilai hexadecimal dari green atau hijau. Dan BB nilai hexadecimal dari blue atau biru. Angka yang dapat diberikan pada masing-masing warna antara 00 sampai FF besar. Jika semuanya 00 maka akan menghasilkan warna hitam. Jika semuanya FF besar maka akan menghasilkan warna putih. Contoh ini ya. Berarti warna merahnya ini adalah 23 dan AB adalah warna hijau. A4 adalah hijau dan B1 adalah warna biru. Oke, selanjutnya adalah RGB color, yaitu nilai warna menggunakan fungsi RGB dengan format RGB red, green, blue. Nilai masing-masing warna dapat diisi antara 0 sampai 255 atau 0% sampai 100%. Contohnya seperti ini ya. Ini akan menghasilkan warna putih. Ya benar, warna putih. Oke, lalu selanjutnya adalah RGBA color, yaitu nilai warna yang menggunakan fungsi RGBA dengan format RGBA red, green, blue seperti sama dengan RGB. Nilai alpha antara dan saya lupa sini ada alpha. Nilai value untuk alpha antara 0,0 hingga 1,0. Nilai alpha semakin rendah, maka warnanya semakin transparan. Jenis warna ini dapat digunakan untuk membuat background transparan dengan mengatur nilai alpha kurang dari 1. Contohnya seperti ini. Ini akan menghasilkan warna putih yang agak transparan. Terakhir ada dan yang setelahnya adalah ada HSL color, yaitu nilai warna menggunakan fungsi HSL dengan format HSL hue, saturation, dan lightness.
Hue merupakan nilai derajat dalam lingkaran warna, nilainya antara 0 sampai 360. 0 atau 360 berarti warna merah, 120 berarti warna hijau, dan 240 berarti warna biru. Nilai saturation ada di antara 0% sampai 100%. Dimana semakin mendekati abu-abu. Nilai lightness antara 0 sampai 100%. Semakin kecil semakin mendekati hitam, dan semakin besar semakin mendekati putih. HSLA color yaitu nilai warna menggunakan fungsi HSLA dengan format hasil hue, saturation, lightness, dan alpha. Nilai alpha sama seperti RGB, A artinya jenis warnanya juga dapat digunakan dengan membuat background transparan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang properti CSS. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu box model. Box model adalah merupakan sebuah konsep di mana setiap elemen pada HTML pada halaman website dianggap layaknya sebagai sebuah box atau kotak. Box ini yang kemudian membangun struktur desain dan layout dari sebuah website. Konsep box ini melekat pada setiap elemen HTML. Height dan width. Properti height menentukan tinggi box, sedangkan width menentukan lebar box. Jika memberi background pada tag div dengan CSS, biasanya background tidak akan tampil. Jika belum, mengatur lebar dan tinggi box dengan properti ini. Nilai dari properti ini berupa angka dengan satuan biasanya px atau persen, sebenarnya bebas. Properti yang berhubungan dengan width dan height yaitu sebagai berikut. Ada max height, min height, ada max width, dan juga ada min width. Lalu properti CSS lainnya kita ada margin dan padding. Properti margin mengatur jarak box dari elemen di sekitarnya, atau dengan elemen pembungkus kontainer. Sedangkan padding mengatur jarak box dengan konten yang berada di dalamnya. Lalu properti yang lainnya nanti kita ada border dan outline. Properti border memberikan bingkai pada box atau garis di sekeliling box. Properti border memiliki turunan yang dibagi menjadi dua, yaitu ada border top. Yang pertama adalah properti yang menggunakan sisi border. Ada border top, border bottom, ada border right, dan border left. Dan bagian kedua properti yang mengatur tampilan border itu adalah border width, border style, dan border color. Ada properti yang sejenis dengan border yaitu outline, turunan dan aturan penggunaan properti ini sama persis dengan border, termasuk nilai properti yang dapat diberikan. Bedanya outline tidak termasuk dari bagian elemen sehingga tidak mempengaruhi lebar box. Sedangkan border itu mempengaruhi lebar atau ukuran box. Oke, properti CSS selanjutnya adalah position. Properti position menentukan posisi suatu box terhadap objek lain. Nilai yang dapat diberikan pada properti sebagai berikut. Ada static, relative, fixed, absolute, dan sticky. Untuk lebih jelasnya kalian bisa explore sendiri. Oke, jadi ada beberapa properti yang penggunaannya tergantung dari properti position, di mana properti ini tidak terpengaruhi jika nilai posisi statik. Properti tersebut yaitu sebagai berikut. Ada top, right, bottom, left, dan z-index.
Jadi kalau posisinya static, kalau kita kasih properti, kita kasih apa namanya, properti top, right, dan bottom itu tidak bakal ngefek. Oke, dan properti selanjutnya kita ada display dan visibility. Tag HTML terdiri dari blok, elemen, dan inline elemen. Ciri-ciri blok elemen yaitu lebar elemen akan memenuhi lebar kontainer. Contohnya div, p, dan h1, dan sebagainya. Blok elemen dapat diberi properti width, height, dan padding. Sedangkan inline elemen lebarnya mengikuti konten, tidak memenuhi kontainer. Contohnya tag, span, dan image. Sifat blok dan inline tersebut dapat diatur ulang menggunakan properti display. Nilai yang dapat diberikan sebagai berikut. Ada inline, ada block, ada inline block, dan juga ada none. Properti display dapat digunakan untuk menyembunyikan sebuah properti display dapat digunakan untuk menyembunyikan sebuah elemen, tapi elemen akan benar-benar dihapus dari layout dan akan mempengaruhi elemen lain. Alternatif lain dapat menggunakan properti visible. Oke, properti selanjutnya adalah font. Properti font mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan font, seperti jenis font, ukuran font, dan sebagainya. Beberapa properti yang berhubungan dengan font yaitu ada font family, font style, font size, dan font weight, font variant, dan font stretch. Oke, selanjutnya ada background. Properti background digunakan untuk mengatur pengaturan background warna manapun, background gambar maupun background gambar pada suatu elemen. Beberapa properti yang berkaitan dengan background yaitu background color, background image, background attachment, background position, background repeat, background origin, dan background size. Oke, dan properti CSS selanjutnya adalah flexbox. Flexbox layout digunakan untuk pengaturan struktur layout dengan lebih mudah tanpa menggunakan float maupun position. Pada flexbox, layout terdiri dari parent element sebagai pembungkus dan child element sebagai elemen yang akan diatur layoutnya. Parent element harus di-set display flex. Properti yang digunakan pada parent element yaitu ada flex direction, warp, flex row, dan justify content. Align item dan align content. Child element memiliki properti tersendiri yang dapat diterapkan yaitu order, flex grow, flex basis, align self, dan flex. Oke, yang terakhir media query. Media query digunakan untuk memberikan aturan yang berbeda pada media atau ukuran layar yang berbeda. Format penulisan media query sebagai berikut. Media, on the screen, terus ini ukuran layar yang kita inginkan. Jadi misalnya ketika ukuran layar 600, maka warna background menjadi light blue. Atau bisa kita tulis lagi di bawahnya. Kita tulis lagi misalnya media on the screen max width-nya coba misalnya 1000 px.
Ketika layarnya sebesar 1000 px, maka warnanya akan menjadi merah. Ketika 600 px akan berubah menjadi warna biru. Media query biasanya digunakan untuk meresponsifkan website. Untuk penjelasan lengkapnya kalian bisa explore sendiri di W3 School atau di website lainnya. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran CSS kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.